Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurati. Saya ingin mempresentasikan bab 10 tentang pemimpin kepemimpinan dalam organisasi. Sejarah umat manusia memperlihatkan bahwa kita sejak zaman dahulu hidup berkelompok sudah mengenal adanya pemimpin-pemimpin. Contoh dalam hubungan pemberian pemimpin ialah seorang insinyur pimpinan di dalam lingkungan perusahaan akan memusatkan perhatiannya pada segi teknis proses produksi. Di samping itu dapat dikemukakan adanya aspek finansial ekonomis dalam memberikan pimpinan aktivitas di dalam lingkungan rumah tangga perusahaan diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka agar dengan demikian dikendalikan aktivitas-aktivitas tersebut. Aspek teknis keorganisasian. Perencanaan di suatu pihak meliputi tindakan penetapan garis besar yang harus diikuti dalam proses produksi, sedangkan di lain pihak mencakup pula tindakan menetapkan struktur organisasi rumah tangga perusahaan yang bersangkutan. Di dalam aspek finansial ekonomis terkandung elemen pengawasan, kontrol, dan tindakan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Fungsi-fungsi intern perusahaan menurut G. Groeneveld meliputi pimpinan umum, fungsi finansial, fungsi teknis, fungsi komersial, fungsi personil, dan fungsi administratif. Pimpinan umum meliputi dua hal pokok, yaitu penetapan sasaran-sasaran fisik dan ekonomis dalam perusahaan. Kedua, usaha bahwa semua barang dan manusia segala alat-alat ditunjukkan ke arah pencapaian arah hubungan. Salah satu tugas terpenting daripada pemimpin umum untuk mengordinasikan tindakan-tindakan yang terspesialisasikan atas fungsi tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi organisator. Sifat-sifat serta kemampuan-kemampuan dalam bidang-bidang intelektual. Sifat yang berhubungan dengan watak, sifat temperamental. Sifat dan kemampuan dalam bidang-bidang khusus. A. Sehubungan dengan pergaulan manusia. B. Sifat-sifat teknis dan kemampuan-kemampuan. Sejumlah sifat yang berhubungan dengan temperamental. Seorang organisator tidak boleh memiliki sifat apatis dan indolensi. Ia harus memiliki temperamen. Untuk itu dapat kita gunakan macam-macam istilahnya, misalnya vitalitas, energi, pushing power, spirit, yang semuanya merupakan varian-varian dalam gradiasi yang berbeda-beda pada sifat yang sama. Sifat-sifat dan kemampuan primer. A. Dalam bidang intelektual. 1. Bakat intelektual. 2. Ingatan dan daya ingat yang baik. B. Dalam bidang perwatakan. 1. Kebutuhan atau dorongan untuk menginformasikan diri sendiri. 2. Dorongan atau rangsangan ke arah ekspansi. C. Dalam bidang temperamen. 1. Vitalitas. 2. Temperamen yang hidup. Adapun sejumlah kriteria yang berpengaruh atas status sebagai berikut. 1. Keturunan atau keluarga bangsawan non-bangsawan, stratifikasi penduduk. 3. Apa yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat, yaitu apa yang dinamakan oleh functional utility. 4. Pendidikan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan. Ciri-ciri biologis. Pada banyak masyarakat, yaitu kaum pria dianggap lebih tinggi status sosialnya dibandingkan kaum wanita. Klarifikasi pemimpin. Menurut hierarki, kedudukan dapat kita bedakan, yaitu 1. Pemimpin atas, pemimpin tingkat menengah, pemimpin tingkat bawah, dan menurut bidang garapannya dapat dikemukakan adanya pemimpin bidang ekonomi, pemimpin bidang agama, pemimpin bidang politik, pemimpin bidang adat, dan pemimpin bidang pendidikan. Terima kasih.